Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Pertama-tama memanglah yang paling utama marilah kita panjatkan puja berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik beserta hidayahnya kita mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak, diantaranya nikmat iman dan juga Islam. Shalawat berserta salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau qala fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan dari saya sendiri dalam bentuk PowerPoint video berikut ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas teori tentang kurikulum dalam pengembangan pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rindi Antika, Prodi Pendidikan Agama Islam PHI, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan di Universitas Garut. Pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir. Pada mulanya, istilah kurikulum itu dipakai di dunia atletik dari kata kurir yang berarti berlari. Selanjutnya, istilah kurikulum dipakai di dunia pendidikan yang kemudian diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan sehingga mendapatkan ijazah. Dalam bahasa Arab, kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan, sedangkan arti manhaj atau kurikulum dalam pendidikan Islam yang terdapat pada Kamus At-Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dari media yang dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum PAI. Terdapat 3 hal dalam pembahasan kurikulum dan pengembangannya, yaitu diantaranya yang pertama kurikulum sebagai rencana. Maksudnya, yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan yang akan dicapai, dan selanjutnya kurikulum sebagai materi atau isi, yang artinya yang akan disampaikan kepada peserta didik nantinya. Dan yang ketiga, dengan cara apa dan bagaimana kurikulum akan disampaikan. Ketiga hal tersebut adalah satu kesatuan yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dapat dipahami sebagai sebuah proses penyusunan rencana tentang isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang terus-menerus atau kontinu, dinamis, dan secara kontekstual. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Poin pertama, artinya kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, seperti berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Beragam dan terpadu. Artinya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender. Poin selanjutnya, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Poin selanjutnya relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Maksudnya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, sosial, akademik, dan keterampilan vokasional merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Poin selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Maksudnya, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang. Poin yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Maksudnya, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Tujuannya untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebagai seorang calon guru PAI, tentunya kita harus memperhatikan prinsip yang harus seorang guru PAI laksanakan dalam pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada kompetensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Poin selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan mengerjakan kelima pilar belajar, yaitu pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Poin yang selanjutnya, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan, pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi keutuhan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Poin selanjutnya, kurikulum harus dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan multi-strategi dan multimedia. Maksudnya, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya, serta kekayaan aset. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Poin yang terakhir, kurikulum dilaksanakan mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, baik itu muatan lokal, pengembangan diri, diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dengan kesinambungan yang cocok dan memadai antara kelas dan jenis serta jenjang pendidikan yang ditempuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau dipahami. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.